Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lala Salsabila Fadlia, NIM 31300-219 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video ini saya akan mengulas 5 tugas pemrograman materi inheritance dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diaku oleh Ibu Ima Kurniastuti. Baiklah, di sini ada 5 soal. Saya izin share screen. Yap, ini ada 5 soal. Yang pertama, ada soal ada kelas heritage dari kelas person dan student. Kedua, kelas kalkulator yang nantinya nama AB-nya bisa diganti. Lalu yang ketiga, kelas lingkaran dan silinder. Yang keempat, mencoba coding throw IO exception. Yang kelima, modifikasi nilai R-nya berapa dan T-nya berapa dari kelas lingkaran ini tadi. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Ini, ya. Jadi untuk soal pertama, yang pertama kita buat kelas personnya dulu. Yang mana kelas personnya ini sebagai super kelas atau yang juga dinamakan kelas induknya. Nah, nanti ada kelas student ini sebagai subkelas atau kelas anak. Ini sebagai main metodenya. Ya, pada kelas person ini kita buat package-nya. Di sini saya buat package tugas 3. Lalu public class person, modifier-nya protect string name, lalu protect string address, lalu di sini public persons. Nanti output-annya diharapkannya mencetak tulisan inside person konstruktor. Lalu di kelas student-nya, di sini masih pada package yang sama, tugas 3, lalu public class-nya student, extend person, yang mana tadi ini kelas induknya. Jadi di subkelasnya untuk memanggil metode dari kelas induknya, tadi dia pakai kata-kata extend. Lalu di sini ada di public student, lalu di system out println inside student .2 konstruktor. Lalu di main-nya sini ada public list main untuk nanti buat ngerannya tadi. Main metodenya ada public static void main string args student Ana diibaratkan sebagai Ana sama dengan new student. Lalu kita coba run ya. Yap. Di sini keluar output-annya inside person, ini 2 konstruktor, lalu inside student konstruktor. Lalu kita beranjak ke soal ketiga. Tadi soal ketiganya, soal kedua, maaf, soal keduanya kita buat kelas kalkulator. Yang nanti bisa di inputannya diinput saat programnya dijalankan. Ya, di sini ada kelas kalkulator. Yap, yang pertama ada Java Util Scanner. Ini scanner ini buat apabila waktu programannya berjalan, kita memasukkan inputannya itu saat programnya sedang berjalan. Lalu di sini ada kita deklarasikan public list-nya kalkulator, lalu public
public static void main string args throw exception, lalu scanner input, new scanner, system in, integer number, ini untuk modifiernya, numbers itu integer, numbers to, choice, result sama dengan 0. Jadi result awalnya itu 0. Awalnya tidak punya apa-apa. Lalu di sini ada sistem outprintln yang nantinya akan dicetak program kalkulator sederhana. Nanti di sini ada pilihannya 1 penambahan, 2 pengurangan, 3 pembagian, 4 perkalian, 5 sisa bagi. Lalu kita membuat program untuk input datanya. Nanti kita cetak ini dulu, sistem outprint, masukkan angka pertama. Kenapa ini? Lalu di sini pakai numbers 1 sama dengan input next in. Nah, input next in itu jadi saat programnya berjalan, kita akan masukkan namanya tadi. Nah, itu fungsinya dari input next in. Sama seperti yang atasnya ini, sistem outprint, masukkan angka kedua. Kenapa ini tidak println? Agar nanti saat kita masukkan angka, biar ditaruhnya di sini, nggak di bawahnya nanti. Lalu kita ke pilihan operasi, sistem outprint, masukkan nomor program operasi, lalu choice sama dengan input next in, lalu switch choice. Nah, ini pilihannya. Ini kan memanggil pilihan. Jadi di sini ada 5 case. Case yang pertama, result sama dengan number 1 ditambah numbers 2, lalu di break. Break itu nanti keluar hasilnya. Ini sama seperti case 1, berlaku juga di case 2, cuma ini bedanya dia pakai pengurangan, case ketiga pembagian, case keempat perkalian, case kelima sisa bagi, seperti pada atas ini. Lalu default system outprintln, salah masukkan pilihan harap baca pilihan. Jika inputan yang kita masukkan salah, nanti akan ada tulisan salah, masukkan pilihan harap baca pilihan. Lalu akhirnya sistem outprintln hasil sama dengan result. Jadi nanti muncul hasilnya. Coba kita run ya. Yap, seperti ini. Jadi kan masuk ini dulu. Nah, di sini kita inputkan data yang kita inginkan. Seumpamanya aku ingin mengoperasikan penambahan ya, 10 ditambah 2. Nah, ini masukkan nomor program operasi. Ini pilihannya. Kalau 1 penambahan, 2 pengurangan, 3 pembagian. Aku ingin penambahan nomor 1 ya. Yap, hasilnya 12. Atau kita coba sisa bagi ya. Kalau sisa bagi, 10 dibagi 4. Sisa 2. Seperti itu. Lalu untuk tugas ketiganya ada kelas lingkaran dan silinder. Jadi kita mengoutputkan luas lingkaran dan silinder. Nah, di sini pertamanya aku buatnya package
lingkaran underscore silinder. Lalu di sini ada public place-nya lingkaran. Lalu modifier-nya private double. Kenapa double? Nanti biar bisa koma juga. Kalau integer kan terbatas, kalau double banyak, cakupannya banyak dia. Double. Lalu ada public lingkaran, lalu set jari-jari, di sini jari-jarinya di setnya 2, lalu public lingkaran double R, jadi dimisalkan R. Double jari-jari, if R lebih besar dari 0, jari-jari sama dengan R. Else jari-jari sama dengan 2. Jika tidak lebih besar dari 0, maka jari-jarinya 2. Lalu di sini ada setter getter seperti tugas materi yang lalu. Public void set jari-jari, double R, double jari-jari, if R lebih besar dari 0, jari-jari 2. Public double get jari-jari, double jari-jari sama dengan 2, return jari-jari. Lalu di sini ada metode buat hitung luas, public double jari-jari sama dengan 2, patternnya 3 kali 14 kali 2 kali 2. Lalu ada metode untuk hitung keliling, public jari-jari sama dengan 2, return 3,14 kali 2 kali 2. Lalu di sini ada main metodenya, public static void main string args, lingkaran, diandaikan ABC sama dengan new lingkaran. Lalu kita system of learn data lingkaran, ini judulnya sama garis ini. Lalu system of learn jari-jari lingkaran, get jari-jari, kita akan mengget dari data jari-jari ini tadi. Lalu sistem of learn luas lingkaran, dari metode hitung luas ini kita panggil ke sini. Sistem outline dan keliling lingkaran plus ABC hitung keliling, kita tarik metode dari hitung keliling ini tadi. Lalu saat kita run, hasilnya akan seperti ini. Ya, data lingkaran, jari-jarinya 2, luas lingkarannya ketemu 12,56, keliling lingkarannya 12,56. Lalu untuk yang silindernya ini kita sama pada package lingkaran underscore silinder, lalu public place-nya silinder, extend lingkaran. Jadi kita ini tadi lingkaran ini sebagai super kelasnya atau kelas induknya. Nah, si silindernya ini sebagai subclass atau kelas anaknya. Jadi kita ambil metode yang ada di jadi segala metode yang ada di lingkaran akan diwariskan ke kelas silinder ini. Ya, ini lalu ke private double tinggi, private string jari-jari, public cylinder double part, set jari-jari 2, set tinggi 1. Lalu kita set silinder double R, double T. Lalu set tinggi integer T. Private cylinder set jari-jari integer. Public void set tinggi double T, double R sama dengan 2. If T lebih besar dari 0, tinggi 2. Public double get tinggi. Ini tadi setternya, ini getternya. Tinggi, return tinggi. Public double dihitung luas, pattern super hitung luas kali 2 plus super hitung keliling tambah tinggi. Jadi ini super, ini tadi mengambil metode yang ada di kelas lingkaran, ini diambil. Lalu public double hitung volume, double jari-jari sama dengan 2, return 3,14 kali 2 kali 2 kali 5. Lalu public class-nya kita buat public class lagi, coba silinder.
coba silinder, public static void main, string arg, silinder ABC, sama dengan new cylinder, data silinder, kita ini di print out semua ya, data jari-jari, data silinder, jari-jari kita ambil get jari-jari, volumenya ABC, hitung volume, luasnya ABC, hitung luas. Lalu saat di run, nanti hasilnya seperti ini. Ya, ketemu jari-jari 2, volumenya 62,804, lalu luasnya 37,68. Selesai di tugas ketiga, lalu kita ke tugas 4, yaitu mencoba coding throw IO exception. Throw IO. Di sini. Nah, ini kita pakai import Java, IO buffer reader, dan IO exception. Ini untuk kita untuk mengetikkan menginputkan data saat program sedang berjalan. Ini fungsinya. Fungsi dari import Java IO buffer reader dan import Java IO exception, import Java IO input stream reader. Ya, di sini ada public class-nya, coba input 1, lalu public static void main string r through IO exception. Ya, ini IO exception. Lalu buffer reader BR sama dengan new buffer reader, new input stream reader system dot in string. Nanti kita outputnya diharapkan dapat mencetak nama, lalu kita inputkan nama, kota asal, kita inputkan kota asal, lalu di akhir nanti ada tulisannya selamat datang, namanya siapa yang telah kita input, lalu dari itu nanti nama kota yang kita inputkan. Seperti itu. Jadi di sini kita print out dulu dengan sistem out print. Nama Anda, kita masukkan nama kita nanti. Di sini caranya pakai nama sama dengan br.readline. Lalu sistem out print kota asal, titik 2, lalu kota sama dengan br readline. Readline itu untuk mengetikkan nama. Jadi kalau angka mungkin tidak bisa. Lalu yang terakhir sistem out print selamat datang plus nama untuk memanggil program nama ini. Lalu dari kota untuk memanggilkan program kota yang telah kita inputkan. Contohnya kalau sudah kita run seperti ini. Ya, nama Anda. Saya tuliskan nama saya Lala. Lalu kota asal Sidoarjo. Ya, seperti ini. Selamat datang Lala dari Sidoarjo. Ya, maaf tadi masih ada sedikit kendala ya. Kita lanjut ke soal kelima, yaitu memodifikasi nilai R-nya berapa dan T-nya berapa dari kelas lingkaran dan silinder. Ya, di sini
Sini Java Util Scanner seperti yang tadi untuk menginputkan nilainya. Kita mulai dari luas lingkaran terlebih dahulu ya. Import Java Util Scanner yang pertama, lalu kita deklarasikan public class-nya luas underscore lingkaran, lalu main metodenya public static void main string arg. Di sini kita pakai modifier-nya integer dan double, integer untuk jari-jari dan double untuk luas. Scanner scan sama dengan new scanner system in. System out println menghitung luas lingkaran, system out println garis. Ini untuk judulnya. Lalu di sini nanti ada sistem out print, masukkan jari-jari. Nanti kita ketikkan di sini jari-jari sama dengan scan kali scan titik next in. Nah, jadi nanti kita masukkan jari-jarinya berapa. Lalu untuk luasnya nanti luas sama dengan 3 kali jari-jari kali jari-jari. Ini caranya. Lalu kita sistem println luas lingkaran sama dengan plus luas. Nanti keluar hasil luas lingkarannya berapa. Setelah di run, hasilnya seperti ini. Masukkan jari-jari. Kalau kita coba jari-jarinya 8. Luas lingkarannya, ya, luas lingkarannya 200,96. Seperti itu. Sama halnya seperti volume silinder. Kita pertama pakai import Java Util Scanner, lalu public place-nya volume underscore cylinder, lalu main metodenya public static void main string args. Di sini ada modifiernya double, final double untuk RT, luas tabung, volume tabung, final double untuk P. Karena P nilai mutlak kan tidak dapat diubah. Lalu scanner scan input sama dengan new scanner system in. Lalu di sini kita ketikkan judulnya. Lalu system out print jari-jari alas R jari-jari alas, ini R-nya scan input next double. Ini double ini modifiernya ya. Jadi kita inputkan sistem out print tinggi tabung, T untuk scan input next double. Nah, di sini ada rumusnya luas tabung 2 kali Pi kali R kali R plus 2 kali Pi kali R kali R. Lalu di sini ada volume tabungnya Pi kali R kali R kali T. Nah, nanti sistem out println-nya luas tabung sama dengan luas tabung. Kita ini panggil luas metode luas tabung. Sistem out println volume tabung kita panggil metode vol tabung. Setelah di run, hasilnya akan seperti ini. Ya, program menghitung luas dan volume silinder. Dari jari alasnya, kita buat jari-jari alasnya 17. Tinggi tabungnya 3. Ya, luas tabungnya nanti 2135,2000 sekian 3. Lalu volume tabungnya 2722,34 seperti itu. Yap, saya kira sekian tugas yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita juga sama-sama belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di next video. Terima kasih, bye.